Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai detik ini. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa lepas dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ainur Rafiq, Wakil Sekretaris DPW PAN Jawa Timur, sekaligus instruktur nasional. Sekaligus instruktur nasional. Jadi nanti insya Allah akan banyak memberikan pencerahan kepada kita semuanya ya tentang kita perlunya berpolitik dan tentu perlunya mendukung PAN dan juga perlunya mendukung siapa? Enggak, ya ini intermezzo aja ya. Tapi memang saudara-saudara yang hormati, hidup ini memang banyak pilihan-pilihan gitu ya. Ada di antaranya misalkan berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebuah pilihan kepada kita semuanya. Moga Mas Diki masuk depan ini, masuk kosong. Nanti kalau disuting dari depan ini semua kelihatan gitu. Moga ke depan aja. Masih banyak kursi yang kosong. Monggo. Monggo yang baru datang di depan, ini nanti ada slide-nya. Kalau di belakang itu tidak kelihatan. Monggo, depan ini. Di sana sebelah kanan, monggo maju sini, soalnya nanti ada slide. Ini ada slide-nya nih di sini. Nanti tidak kelihatan. Oke. Monggo. Oke. Selamat datang Pak Muhadi, monggo sahabat kita. Mari, depan ini masih banyak. Bunda Titik, monggo Bunda Titik. Depan sini Bunda Titik. Sini Bunda Titik. Sini Bunda Titik. Ya. Pilihan-pilihan itu ya yang ada di depan kita. Berbuat baik itu adalah pilihan. Berbuat baik itu bukan takdir, hanya takdir, tapi berbuat baik itu adalah sebuah pilihan. Dan tentu setiap pilihan itu nanti akan ada konsekuensi yang harus dijalani. Termasuk kalau kita mau mengambil posisi-posisi yang bisa
menentukan sebagai decision maker misalkan untuk perkembangan berbangsa dan bernegara, itu adalah sebuah pilihan bagi kita semuanya. Apakah kemudian kita akan ikut ya dalam posisi untuk mengambil posisi yang menentukan itu, ataukah kita akan diam? Misalkan jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi Pak Camat, jadi Pak Lurah, jadi RW, ketua RW, jadi ketua RT, jadi kader dan sebagainya. Itu adalah sebuah pilihan-pilihan bagi kita. Apakah kita kemudian merasa bahwa kita terpanggil untuk masuk ke dalamnya itu atau tidak? Itu ada sebuah pilihan-pilihan bagi kita. Tentunya setiap pilihan-pilihan itu mengandung konsekuensi yang harus kita lakukan. Lah, saya itu setelah menimbang dan setelah mendengar dari banyak pihak, kemudian saya menentukan untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dan saya telah menetapkan pilihan itu melalui Partai Amanat Nasional. Ini sebuah pilihan, karena ketika saya mau jadi anggota dewan, saya harus memilih partai mana yang sesuai, sesuai dengan pribadi saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan jaringan saya. Maka kemudian saya menentukan pilihan untuk menjadi anggota dewan. Dan tentu pilihan itu akan mengalami proses-proses di mana kenapa saya memilih jadi anggota dewan itu, karena tidak memilih jadi wali kota misalkan. Ya toh? Kenapa saya tidak memilih calon wali kota? Nah, kenapa kemudian saya memilih calon anggota dewan? Ya karena tadi melihat kemampuan, melihat peluang, kan gitu. Termasuk jenengan-jenengan semuanya. Kalau kemudian saya sampean melihat ada peluang untuk menjadi ketua RT, ya toh, ada kemampuan untuk menjadi ketua RT, mestinya sampean harus ikut dalam kontestasi jadi ketua RT. Masalah kalah menang itu urusan ya santai aja. Kalah gak apa-apa, menang alhamdulillah. Karena apa? Pilihan-pilihan itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Jadi ketua RT, jadi ketua RW, ya, jadi anggota dewan, jadi wali kota, itu adalah sarana untuk memperjuangkan. Bukan tujuan itu. Kalau tujuan itu, kalau sudah jadi ketua RT ya sudah selesai. Bisa aku ketua RT, nggak berbuat apa-apa. Yang penting saya ketua RT, karena tujuan sudah tercapai. Tetapi kalau itu sebagai sarana untuk memperjuangkan sesuatu, maka itu tidak berhenti di situ. Ketua RT tidak hanya berhenti di ketua RT, tapi bagaimana bisa melayani masyarakat. Jadi anggota dewan itu juga begitu. Ketika saya jadi anggota dewan, itu tidak berhenti di situ. Karena saya punya cita-cita untuk bisa lebih bermanfaat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Gitu. Kenapa saya pilih sesuai dengan kemampuan tadi? Di samping itu, anggota dewan itu mempunyai 3 wewenang. Satu, wewenangnya adalah wewenang legislasi. Dia membuat aturan-aturan
di tingkat kota. Saya ini milih di tingkat kota. Ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat pusat. Ya, saya memilih yang ada di tingkat kota. Kewenangan pertama itu adalah membuat legislasi bersama-sama dengan wali kota. Membuat aturan. Ya apa carane kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tingkat Surabaya ini itu tertib, aman, ya, nyaman dan seterusnya. Itu. Maka dibentuklah tata tertib, legislasi. Semakin banyak orang yang punya visi yang baik, yang masuk menjadi anggota dewan, maka produk-produk aturan-aturan itu juga akan semakin baik, semakin bagus. Sebaliknya, kalau diisi oleh orang-orang tidak punya misi yang jelas, maka aturan-aturan yang dihasilkan itu ya aturan sing awut-awutan. Sampean milih yang awut-awutan atau yang bagus? Bagus ya? Itu. Lah kalau bagus tentunya harus banyak orang yang harus masuk di situ. Nah, pilihannya juga ketika saya bisa masuk jadi anggota dewan, ya toh, maka saya masuk. Tapi kalau saya tidak punya kemampuan ya untuk jadi anggota dewan, minimal itu mendukung orang yang baik menurut sampean jadi anggota dewan. Ngoten lho, nggih. Nggih. Itu. Terserah sampean menilai saya itu bagaimana. Orang baik atau kurang baik. Itu persoalannya. Dan ketika sudah memberikan penilaian, oh ini Slamet Effendi itu baik, oh Slamet Effendi itu kurang baik, maka tentu harus ada action. Karena apa? Action itu tentu beda dengan orang yang hanya berpangku tangan. Itu sudah disampaikan di dalam Quran. Tidak sama orang-orang yang melakukan aksi-aksi dengan orang-orang yang berpangku tangan di rumah saja. Wah, kamu ngurus sih, itu urusanku. Nah, gitu. Beda. Karena politik itu, semua itu, seluruh kehidupan itu mesti berhubungan dengan politik. Gitu loh. Semua, apa saja. Apa? Masalah harga lah. Ya kaitannya dengan politik. Ketersediaan barang lah. Kaitannya dengan politik. Wong misalkan kita ini loh, gemah ripah lojinawi, ya toh, nek ditanami tanaman itu gampang. Beras misalkan, kenapa kita harus impor dari sana sekian ribu ton misalkan? Kenapa bisa seperti itu? Karena itu politik, persoalan-persoalan politik. Itu diisi oleh orang jahat yang cara berpikirnya oleh cuan, misalnya itu ya, gak peduli, pokoknya aku cuan, datangkan impor, itu ono vine, ono cuane, lah itulah, maka kemudian kalau itu diisi oleh orang-orang yang kurang baik, maka ya seperti itu. Maka kemudian kalau sampean merasa bahwa ada orang baik yang ikut kontestasi turun gelanggang, ya mestinya sampean cancut tali wondo sesuai kemampuan. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat nih. Harus cancut tali wondo, ikut serta. Gitu loh. Kalau misalkan ada nanti di 14 Februari 2024 itu kan juga ada pilihan presiden. Kalau presiden itu ada yang menurut saya bagus, ya toh. Kalau saya ini merasa itu bagus dan visioner untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, sampean harus cancut tali wondo. Begitu juga dengan anggota dewan, ya ngomong Surabaya ya balik-balik. Surabaya, kalau ada orang yang di Surabaya ini
merasa baik yang bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi sampean, maka sampean harus cancut tali wondo. Ngono lho. Ngoten nggih. Nah, masalah teknis-teknisnya nanti kita bicarakan. Oke. Itu ya. Yang kedua, setelah legislasi itu namanya kewenangan anggota dewan itu budgeting. Budgeting itu pada dasarnya menurut amanat undang-undang pemerintahan itu bisa diwakili oleh misalkan tingkat Surabaya wali kota dan DPR itu pemerintahan ya. Itu pada dasarnya diamanatkan untuk mensejahterakan warganya. Warga siapa? Warga yang tinggal di Surabaya, warga Surabaya. Itu amanat dari undang-undang. Maka kemudian, kalau wali kotanya itu bagus, kalau anggota-anggota DPR-nya itu bagus, maka dia akan mengalokasikan dana-dana itu untuk kepentingan masyarakat. Sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Dan alokasi anggaran itu namanya dalam bentuk program-program. Nah, gitu. Ya, itu. Nah, kita sudah belajar kemarin itu, belajar sebelum tadi anggota DPR temenan, gitu, belajar untuk membuat program. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Program yang sudah kita laksanakan, program yang sedang kita laksanakan, dan program yang akan kita laksanakan. Program yang sudah kita laksanakan, ya, karena saya menyadari saya itu bukan incumbent. Incumbent itu anggota DPR yang sedang berjalan. Maka saya berusaha untuk menggandeng banyak pihak. Ya, alhamdulillah kemarin itu misalkan kita bisa mendatangkan anggota DPR provinsi, Bapak Kulem datang, ya, nah, dan dibungkus dalam bentuk program wawasan kebangsaan. Alhamdulillah itu yang datang sekitar 125-an lebih dari 100 yang Pak 100 saya Pak, tapi yang datang banyak 125. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga di samping diberikan wawasan tentang kebangsaan itu, ya kita juga diberi konsumsi, diberi sangu dan sebagainya. Ya sedikit-sedikit dan ada manfaatnya. Kemudian kita juga saksi, ya saksi partai. Nah, namanya saksi partai itu yang menentukan kan partai, bukan saya. Saya hanya mengusulkan. Ya, kemarin mengusulkan sudah dapat sebenarnya ada sekitar 77 orang yang sudah jadi saksi. Kemudian ada kegiatan namanya Zoom meeting. Ya, Zoom meeting ya, Zoom meeting ini ngrungokno tok di itu loh, di rumah nggak usah apa-apa, ngrungokno bisa disambi sana, disambi sini gitu loh, kan gitu. Ya alhamdulillah ada biaya pulsanya 250.000. Ada banyak yang sudah terima gitu. Ya, tapi ada yang masih belum, tapi proses insya Allah semuanya bisa berjalan. Kenapa? Ya, hampir semuanya insya Allah yang ikut ya, yang terdaftar semuanya ikut. Makanya kalau ada program-program ini segera direspon, ojo gitu loh ya, ogah-ogahan, apa ngono jangan, eman. Lah, kemudian ada program yang ini sudah yang berikutnya itu ada namanya program PPS, Panitia Pemungutan Suara. Bukan saya yang menentukan, kon jadi anggota PPS, kon jadi, enggak gitu. Saya ini orang luar, ya tahu PPS penyelenggara pemilu. Saya cuma memberikan pengertian bahwa pentingnya menjadi anggota PPS. Yang daftar itu sekitar 17, yang lulus administrasi 17 orang. Dari 17 itu dites tulis, lulusnya 14 orang. Kemudian dites
wawancara tinggal 6. Tapi alhamdulillah toh 6 gitu loh. Ini adalah ikhtiar kita 6 orang dari 5 kelurahan. Tuh, alhamdulillah. Disyukuri aja kan gitu. Orang luar kok bisa. Ya alhamdulillah, ini bagian dari ikhtiar. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi usaha itu tidak akan mengingkari hasil. Nek sampai nggak berusaha ya gak iso. Menang-menang kena berpangku tangan di rumah ya gak iso. Gitu. Setuju mboten? Ya setuju. Nek gak usaha ya gak iso deh. Gimana? Itu. Nggak ada yang instan di dunia ini, nggak ada. Harus ada prosesnya. Usaha. Lah, sudah itu adalah kemarin yang sudah kita laksanakan, itu guys. Nah, yang sedang kita laksanakan ini adalah satu saksi atau relawan saksi, ya, saksi atau relawan saksi. Saksi itu dari partai, katanya loh ya, katanya karena bukan saya kan, katanya diberi rompi nanti kalau jadi saksi, terus kemudian diberi insentif, itu loh, ya. Itu. Nah, kalau relawan, nanti kalau saksi merangkap jadi relawan pemenangan saya misalkan ya. Saya ngomong terus terang aja, enggak apa-apa kan gitu ya. Enggak apa-apa. Relawan pemenangan saya itu nanti ada insentif dari saya sendiri, gitu loh, tak tambahi. Jadi iya, healing itu bagian dari rencana yang akan datang, ya. Sebentar. Jadi itu, saksi, relawan saksi, ya. Saya tidak bisa menjanjikan sampai pasti jadi saksi, ya. Enggak, uang partai yang menentukan. Saya hanya mengusulkan, ya. Tapi nek relawan, iya wong aku kok sing nganukan ya. Sing nunjuk saya, sampean siap untuk jadi relawan saya, siap. Yes, yo. Nah, iki apa jenenge aturan mainnya kayak gini, nyambut gini kok ini, inisiatifnya ini ngono. Iya. Jelas. Gila. Tapi yo gak iso akeh-akeh. saya hanya menjanjikan, ya. Saya hanya menjanjikan. Dan sebenarnya tidak hanya janji, ini adalah hal yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku beragama. Jadi ketika Rasulullah dulu itu, ya, kemudian mengajak untuk berperang, namanya jihad, berperang dengan secara fisik dulu ya, secara fisik. Itu tidak ada yang kemudian, ya Rasul, aku mau oleh apa Rasul? Ada nggak yang gitu dalam sejarah? Nggak ada. Ketika kemudian bendera jihad itu dikubarkan oleh Rasulullah, saya ikut Rasulullah. Bahkan, oh iki ojo kan Joko keluarga iki ojo begitu. Tapi semuanya pada berebut maju, gitu loh. Karena balasannya besar di sisi Allah. Nah, kemudian kalau ternyata dalam perang itu benar dan menang, ada namanya pampasan perang, ghanimah namanya. Dan ghanimah itu harus dibagi kepada yang ikut perang, gitu loh. Termasuk saya, kalau misalkan saya jadi takdirkan Allah jadi anggota dewan, fasilitas publik itu tentu harus yang diutamakan ada sama yang tercatat, kutuan, nek catat bare lali. Tak tercatat, dicatat, oh ini Mbak Novi, Mas Diki, oh ini yang bantu saya, Bu Muji misalkan, ini Mbak Sri, Mas Yuli, Bu Yuli, itu ada catatannya di saya. Loh, wah, Mas Bayu mana Mas Bayu? Mas Bayu mana? Oh iya sih. Ini sering membacakan rekomendasi ini Pak, ini wah kayak glan, ini Mas Bayu kira banyak pilihannya itu ya. Ya nanti kan ada recordnya, jejak digitalnya tidak bisa
ditipu, ada jejak digital, gitu loh. Ya, nah, itu. Lah, maka kemudian orang-orang yang membantu saya itu, tentu harapan saya membantunya dengan ikhlas. Ya, membantu ikhlas itu bukan berarti tanpa backup finansial, bukan loh ya. Ikhlas itu temenan gitu loh, temenan. Nek bantu sing temenan. Nek untuk bisa menang itu butuh suara rek. Iya, butuh suara nek menang itu butuh abab. butuh suara yang siap memilih. Oh ini nanti data semua. Nanti tak ada pertemuan khusus. Nah, sudah relawan itu jelas ya. Nanti kemudian ada target-target tertentu untuk relawan itu. Ya. Terakhir programnya yang sedang kita laksanakan itu adalah KPPS. Ya. Apa KPPS itu? Petugas yang ada di TPS itu. TPS ngerti toh? Nah, kalau pertama itu yang harus difahami oleh semua relawan itu harus tahu posisinya di mana. TPS berapa? Itu harus tahu. Caranya bagaimana? Oh, dilihat nek ketoro gak ngerti, gak jarang lihat grup ketoro. Soalnya berulang-ulang kali tak share cara untuk ngecek TPS. Cek DPT online. Itu ada di situ cek. Jadi tahu. Nanti merekrut orang juga tahu, oh ini TPS ini, oh ini tahu. Kenapa? Supaya hitung-hitungan jelas, terukur gitu loh. Iya loh. Ojo wong sing goib-goib disampaikan toh. Jelas orangnya. Oh ini Ahmad. Alamatnya di sini, TPS di sini. Jelas semuanya. Gitu. Ya. Nah, terakhir kira-kira gitu dari saya sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.